فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Apalagi nih, Heraklius ini sama isinya, bahkan juga Rasulullah memberikan tama tadi, isinya seperti kepada Raja Najasyi. Ada ayat dari surat Ali Imran ayat 64 ya. Yang membawa surat namanya seorang sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, sering dipanggil Dihyah Al-Kalbi ya. Nah, jadi ketika sampai surat itu kepada Dihyah Al-Kalbi ya, maka Heraklius membaca surat itu, Pak. Yang luar biasanya Heraklius ini dia sudah tahu bahwasanya memang Rasulullah itu seorang nabi, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Injil. Dia sudah tahu, tapi dia ingin lebih meyakinkan dirinya ya. Ketika itu dia perintahkan bawahannya untuk mencari ya, cari di tempat kita, karena kan di Syam ketika itu kan banyak pedagang dari Mekah. Cari siapa yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku nabi ini. Ketemu dengan Abu Sofyan. Kebetulan Abu Sofyan lagi berada di Syam, lagi berdagang. Panggil lah, dibawa Abu Sofyan bersama kerabat beberapa sahabatnya. Ya, kemudian ditanya oleh Heraklius langsung kepada Abu Sofyan, bertanya tentang Rasulullah. Apa saja bentuk pertanyaannya? Ya, Heraklius bertanya kepada Abu Sofyan. Ketika itu Abu Sofyan masih kafir ya, dia belum masuk Islam. Bagaimana nasab keturunannya menurut kalian? Ditanya tentang Rasulullah. Abu Sofyan menjawab, ini kata Abu Sofyan, kalau seandainya aku tidak takut malu karena ketahuan berbohong, pasti aku akan berbohong. Tapi ketika itu Abu Sofyan menjawab dengan jujur. Dia nggak berani berdusta karena khawatir yang nanya adalah raja. Ini kalau berdusta ketahuan bohong, gawat dia. Ya, maka dia jujur jawabnya. Nah, ini. Maka jawab oleh Abu Sofyan, dia berasal dari nasab yang baik. Ya, memiliki nasab yang baik. Ditanya lagi, apakah ada salah seorang di antara kalian yang pernah mengakui sebagai nabi sebelumnya? Nggak pernah. Baru ini muncul. Ditanya lagi, apakah ada di antara kakek-kakeknya dulu yang menjadi raja di Mekah? Tak ada. Mereka semakin bertambah atau berkurang jumlahnya? Makin bertambah. Tanya lagi, apakah ada di antara mereka yang sudah masuk ke agamanya kemudian murtad lagi? Nggak ada. Artinya sahabat itu ada yang murtad lagi? Nggak. Tak ada. Memang pada masa Nabi ada nggak sahabat yang kembali murtad? Tak ada. Murtadnya kapan? Setelah wafat. Ya. Ditanya lagi, pernahkah kalian menyangkanya berbohong sebelum dia mengaku nabi? Nggak pernah. Bahkan Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin sebelum dia akan menjadi nabi. Ditanya lagi, pernahkah dia berkhianat? Tak pernah. Ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau kalian perang, siapa yang menang? Kata Abu Sofyan, kadang kami menang, kadang dia yang menang. Kan betul, perang Badar menang, perang Uhud kalah, perang Ahzab ya menang. Nah, jadi seperti itu. Apa yang dia perintahkan? Kata Abu Sufyan, dia perintahkan untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang, dan memerintahkan kami untuk sholat, menjaga kehormatan, dan menyambung tali silaturahmi. Maka singkatnya kata Heraklius kepada Abu Sufyan, sungguh orang itu nanti akan menguasai tempat aku berdiri ini. Apa itu? Syam. Dia tahu bahwasanya Rasulullah akan menguasai Syam. Artinya apa? Ya memang ketika Rasulullah hidup belum menguasai Syam. Tapi kapan itu? Ketika masa Umar bin Khattab tadi. Dia tahu betul. Ya. Tapi Heraklius masih Islam enggak? Tidak, karena dia lebih cinta dengan kerajaannya. Ya, dia enggak mau masuk Islam, tapi dia tahu betul. Ya. Tapi kata Heraklius ketika itu, seandainya orang itu berada di hadapanku, aku pasti akan mencium kakinya, mencuci kakinya. Siapa orang itu maksudnya? Rasulullah. Ya, tapi kan Rasulullah jauh. Akhirnya dia tetap dalam kekufurannya. Bahkan dia minta pendapat kepada uskupnya. Nama uskupnya Uskup
Dugotir, saya nggak salah. Uskupnya ini uskup kepercayaan dia, penasehatnya lah istilahnya, yang paham betul kitab Injil. Kemudian ketika diterangkan kepada uskup tadi, kata uskup tadi, wahai raja, dia memang seorang nabi yang dijanjikan di dalam kitab Injil kita. Ya, beda dengan Heraklius, uskup tadi kemudian masuk Islam. Ya, uskup tadi biasa memberikan ceramah di gereja setiap minggu. Tapi setelah kedatangan Dihya Al-Kalbi tadi, setelah diberikan juga dibacakan surat dia kepada surat Rasulullah kepada dia nggak pernah lagi datang ngasih apa biasa kalau orang Nasrani itu? Baktian. Apa? Baktian. Kan kebaktian apa bahasanya itu? Apa? Lupa saya istilah mereka itu. Ya, artinya kalau kita ini ngasih ceramah lah gitu kan. Cerahan ya. Siraman rohani apa itu? Nggak pernah datang lagi. Jamaahnya udah datang. Mana ini uskup ini? Nggak datang. Minggu depan gitu juga. Lupa dia masuk Islam dia. Ditinggal sama ustadznya gitu. Tinggal sama gurunya. Dan yang luar biasanya, uskup tadi kemudian nekat. Dia nekat kemudian keluar ke keramaian dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dipukulin sampai mati. Itu uskup Dugotir. Kata Raja Heraklius, sungguh dia lebih mulia daripada aku. Dia berani mati demi Islam, sedangkan aku tak berani masuk Islam karena kekuasaan Heraklius.